Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Saya lepas sih. Saya ini lagi flu. Jadi ini konten dadaan karena dari kemarin tuh banyak banget yang DM, japri, inbox ke saya mengenai kasus laka di Gucci. Ya, jadi saya ini sesama pemilik PO guys, jadi nggak bisa ngomentari banyak, nggak punya kompetensi lah. Wong kita ini wong desa, istilahnya wong barbar ya toh. Jadi saya itu lagi mikir percobaannya gimana supaya mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Tapi update terakhir ini yang saya terima di media itu driver dan krunya itu ditetapkan tersangka menggunakan pasal 359. Itu jadi saya merasa ya setelah kita coba bikin konten ini untuk jadi pertimbangan ya, untuk pembelajaran kita semua lah. Jadi saya bukan mau sok pinter atau gimana, kita pertama kali baca dulu bunyi pasal 359 KUHP itu. Barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya atau kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Ya, jadi ini ancamannya. Nah, kita lihat kelalaian itu dalam bahasa hukum itu ada unsur-unsurnya. Bahasanya keren guys, culpa. Jadi unsur-unsur culpa itu saya kutip dari hukumonline.com. Itu ada 3 unsur sebagai berikut. 1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan atau termasuk tidak berbuat yang melawan hukum. Nah, pertanyaannya, driver pariwisata, driver bis lah pada umumnya, kalau itu bis sudah parkir semalaman, handbrake-nya udah nyala, dia tahu, nggak ada orang, saya yakin nggak ada yang utak-atik handrem ya guys. Kenapa? Dari awal, karena saya yakin nyewa-nyewane bis, mbok kita nyewa bis, sangat jarang yang berani masuk ke kokpitnya bis, tempatnya driver itu, lalu tangannya celutak, megang-megang, mencet-mencet tombol. Saya yakin itu jarang sekali ya. Jadi karena driver punya keyakinan itu, maka dia bisa turun ngopi. Itu hal yang biasa. Jadi ini tidak ada aturan apa yang harusnya diperbuat oleh driver menurut hukum, tertulis maupun tidak tertulis, karena umumnya orang seperti itu. Jadi unsur pertama culpa ini saya rasa tidak memenuhi. Yang kedua, pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh, dan kurang berpinggir panjang. Nah, ini juga enggak. Karena apa? Karena dia tahu handremnya udah terpasang kok, dan memang sudah terbukti terpasang handremnya. Jadi secara logikanya kita bukan kurang berpikir panjang, karena kejadian ini pertama kali terjadi. Ya, jadi kita tidak punya database tentang apa yang bisa terjadi, gitu loh. Itu yang unsur culpa yang kedua menurut saya juga nggak terpenuhi. Yang ketiga, perbuatan pelaku itu dapat dicela. Oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut. Nah, dicelanya itu setelah ada kejadian yang pertama kali terjadi ini. Sebelumnya itu hal yang umum. Itu loh. Jadi kenapa kok menurut saya waduh kasihan banget kalau sampai ini kena ya, karena ini mempengaruhi semua, bahkan di dalam grup-grup WA antar pemilik PO pun di dalam SMK atau apa, memang ini kejadian yang baru pertama kali. Makanya saya rasa penyelidiknya pun perlu sangat berhati-hati ini. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalai itu adalah kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajiban pekerjaan dan sebagainya, dan lengah. Dan saya pikir ini juga enggak, ya artinya apa? Berhati-hatinya sudah dilakukan sesuai dengan pengetahuan yang sebelum ada kejadian. Ya, ini kalau mau dianalogikan kayak kemarin pandemi, semua sudah berhati-hati. Ada pandemi ini satu kejadian yang belum pernah dihadapin, dan tidak ada orang yang dihukum karena itu, ya. Logikanya kemudian, ya ini masalah hukumnya udah selesai lah, ya. Saya sangat berharap ini nanti
bila kasus ini lanjut, maka ini jadi pertimbangan lah, karena ini pertama kali terjadi. Kemudian secara logika, kru artinya driver dan krunya yang di bis itu kan bekerja untuk cari makan, guys. Jadi bukan, tidak ada unsur kesengajaan, atau misalkan wah nek aku sengit mbak wong itu salah seorang di dalam panitia mungkin tak cemplung ke jurang atau apa, nah itu ada unsur kesengajaan ya kan. Ini nggak ada sama sekali, gitu loh. Kemudian, nah ini yang kadang-kadang salah di mungkin ya negaranya kita ya. Satu kejadian itu menurut saya harus diambil pelajarannya. Bukan harus selalu ada yang dihukum atau bertanggung jawab. Karena ini namanya, buat saya ini yang namanya pure accident. Kenapa? Karena semua pengetahuan kita tidak ada yang bisa memprediksi hal ini terjadi. Gitu loh. Kalau misalkan kemudian dia bilang lalai, bagaimana dengan penyewa yang ngajak bis sampai ke tempat itu, ya kan? Kemudian bagaimana dengan pertanggungjawabannya mungkin pemilik penginapan yang menurut berita itu driver dan krunya itu tidur di dalam bis loh, itu, ya kan? Jadi di dalam bis di situ, artinya apa? Mereka tuh sangat yakin itu aman. Wong mereka aja tidur di situ kok, ya kan? Dan pemilik tempat wisata yang mungkin tidak menyediakan tempat parkir, itu. Dan ini saya juga ambil di berita di Kompas. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Komisaris Besar Agus Suryo Nugroho, saat dihubungi dari Semarang menyatakan udah meriksa bla 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 bla. Kemudian ini mungkin baru pertama kejadian seperti ini. Oleh karena itu penyidik harus hati-hati betul untuk menerapkan pasal dan menersangkakan. Nah, artinya jangan sampai oh ini harus ada yang ditersangkakan supaya ya terlihat aparat bekerja ya. Saya harap jangan sampai pola pikirnya seperti itu. Karena memang sudah banyak kejadian di tempat kita ini. Contohnya lah riset itu kalau dana riset dari pemerintah itu harus ada hasil yang berhasil, maksudnya yang benar, gitu loh. Makanya risetnya kadang-kadang yang dibiayai oleh pemerintah itu kalah sama swasta. Kenapa? Kalau swasta riset itu namanya percobaan, hasilnya bisa gagal ya udah itu diterima. Tapi kalau itu berhasil maka itu akan jadi satu ya awalan. Wis startnya udah menang gitu loh, tapi memang ada risikonya apa? Ya gagal. Itu tinggal nanti kalau risiko-risiko gagal itu dimasukkan ke dalam komponen biaya setelah ada yang berhasil. Tapi kan lain kalau yang didanai pemerintah, kalau gagal, wah ini nanti ilmuwannya harus bertanggung jawab ini menghabiskan duit negara tapi nggak ada hasilnya atau hasilnya salah. Nah ini kan jadi apa ya? Secara pola pikir menurut saya salah, ini harus dibenerin. Untuk itu saya ini mengucapkan turut prihatin kepada ya pemilik bis dan tentunya kru yang bersangkutan, dan saya harap ini ke depan seperti juga di berita Kompas yang sama ini oleh Pak Joko Setiowarno dari Universitas Sugih Pranata Semarang itu harusnya di tempat wisata itu parkir dipegang oleh disub setempat. Kemudian tempat wisata disiapkan tempat khusus untuk driver istirahat. Parkirnya juga ada SOP-nya gitu loh. Sehingga kejadian seperti ini tidak terulang. Ya. Nah, untuk itu ya untuk kasus ini saya minta solidaritas netizen semua. Cobalah di-tag siapapun yang berkepentingan, mungkin ke Polresnya atau kemana untuk ya kalau bisa udahlah ini selesai ya secara hukum, tapi baik-baik, artinya jangan dihukum lah ini krunya. Mungkin perlu minta bantuan hukum yang siap membantu LBH atau mungkin Hotman 911. Anda sebagai netizen mungkin bisa kontak ke sana, dan kemudian kedepannya mungkin perlu nggak bukan perubahan UU lah, perbaikan undang-undang sehingga
jangan sampai kalau ini ada kejadian pertama, ini kan kita ya belajar dari pengalamannya orang. Jangan sampai orangnya udah sial, ketimpa tangga lagi, ya kan, masih harus dihukum. Kemudian saya mengajak di sini ya APM Hino, karena unitnya sasis kebetulan mereknya Hino untuk memfasilitasi percobaan real. Saya siap menggunakan unit, saya siap. Tinggal yang saya belum bisa ketemu itu satu lokasinya, dan kemudian kita perlu cari tempat yang elevasi derajatnya itu sekitar 23 sampai 28. Lalu ya kita simulasi real kondisinya seperti itu gimana gitu loh. Apakah kalau bebannya tercapai pada titik tertentu itu akan bergerak turun. Tentunya dengan safety yang cukup baik ya, sehingga makanya saya pikir ini kalau nggak didukung oleh APM atau mungkin teman-teman netizen ada tahu siapa yang punya tempat yang cukup miring tapi aman, bisa kita coba. Ayo nanti kontak, komen di bawah atau bisa DM melalui medsos kami di IG dan Facebook. Itu. Kemudian yang terakhir, saya mau cari anak ini guys. Ini mungkin berseliweran di WA group, dibilang bahwa anak ini yang nyenggol handremnya ya. Kasihan banget loh. Ini walaupun sebentar tapi sempat jadi bahan pisuhan orang yang ngikutin berita ini. Jadi rasanya mungkin buat dia gimana ya, rasanya jadi kambing hitam itu mungkin mirip kayak babi ngepet yang ketahuan kan, deg-degan gitu. Jadi kalau Anda bisa ketemu, saya undang anaknya ke sini, nanti tak ajak makan pro chicken di pom bensin sambil mau tak kasih bingkisan. Karena ya gimana, kalian kalau ikut nge-share beritanya, ikut bertanggung jawab, harus nge-share juga nih, cari anaknya di mana ya kan, dipanggil ke Kutoarjo, nanti diongkosin gitu ya. Oke, demikian konten ini. Untuk percobaannya masih saya siapkan, semoga bisa memberi gambaran real lah, karena emang kemarin ulasan dari KNKT itu memang ada kemungkinan seperti itu. Tapi buat sebagian netizen itu kan rasanya kalau nggak ngelihat percobaannya secara real, rasanya nggak masuk di akal. Wong di handrem, harusnya truk yang tontonan pun harusnya nggak bergerak, kok ini bisa bergerak, bannya muter dan lain sebagainya. Nah itu kita carikan percobaan yang mudah dipahami tapi memang secara teoritis benar. Oke, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.